Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah ya anak-anakku, sekarang kita ketemu lagi di eh, pertemuan selanjutnya. Ibu bahas dulu sedikit di pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, yaitu kita masih mempelajari tentang hak asasi manusia. Pengertiannya sudah disampaikan sebelumnya, yang Ibu ambil dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana menurut undang-undang tersebut hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tadi. Kemudian kalau menurut para ahli sudah Ibu tugaskan di tugas pertemuan sebelumnya, kalian sudah pelajari, sudah baca. Kemudian sekarang kita lanjut ke ciri khusus dari HAM. Ciri khusus dari HAM ada 4. Pertama, hak asasi itu sifatnya hakiki. Artinya hakiki adalah setiap umat manusia sudah memiliki haknya sejak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cirinya adalah bersifat universal. Artinya bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri HAM yang ketiga adalah hak asasi tersebut tidak dapat dicabut. Apa artinya? Nah, yaitu bahwa hak asasi manusia tidak dapat diserahkan ke orang lain atau diambil alih oleh orang lain. Nah, contohnya perbudakan, itu berarti hak seseorang itu diambil alih oleh orang lain. Itu tidak boleh ada perbudakan, tidak boleh ada penindasan, karena setiap orang punya hak masing-masing. Kemudian ciri yang terakhir adalah hak asasi tersebut tidak bisa dibagi. Nah, artinya semua orang mendapatkan semua haknya, baik itu hak sipil, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak politik dan sebagainya. Jadi tidak dibagi, misalnya si A hanya mendapatkan hak politik, si B hanya mendapatkan hak sipil, tidak seperti itu. Tapi semua orang punya hak yang sama gitu. Itu ciri khusus dari HAM. Kemudian hak asasi di tiap negara itu berbeda-beda. Maksudnya berbeda pengaturannya sesuai dengan ideologi yang dipakai. Di Indonesia ideologi yang dipakai adalah Pancasila. Otomatis hak asasi dan kewajiban asasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan Pancasila. Nah, adapun Pancasila itu dikategorikan punya 3 nilai. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa yang disebut dengan nilai dasar? Nilai dasar adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Berarti yang disebut dengan nilai dasar adalah pertama nilai ketuhanan, kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, dan terakhir kelima adalah nilai keadilan sosial. Itu yang disebut dengan nilai dasar. Nilai dasar itu sifatnya tetap, tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Apa nilai instrumental? Yaitu nilai penjabaran dari nilai-nilai dasar yang berupa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 45, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sampai peraturan daerah. Contohnya, misalnya untuk materi sekarang kita adalah materi tentang HAM, maka nilai instrumentalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama pasal 28A sampai pasal 28J. Kemudian ada TAP MPR nomor 17 /MPR /1998.
Dan contoh lainnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Itu contoh dari nilai instrumental. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai praksis. Nah, apa itu nilai praksis? Yaitu implementasi atau praktek kita sehari-hari dalam menjalankan kehidupan kita, apakah sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, misalnya apa yang kita lakukan yang sesuai dengan sila pertama? Itu satu, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menghormati orang yang berbeda agama. Yang ketiga, toleransi, ya, menghormati atau toleransi. Itu contoh yang sesuai dengan sila pertama. Kemudian contoh yang sesuai dengan sila ketiga, misalnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Maka apa implementasi kita sehari-hari? Kita berteman tidak membeda-bedakan suku. Kita berteman dengan siapa saja. Kemudian tidak melakukan tawuran. Saling bekerja sama. Itu contoh untuk sila ketiga. Contoh untuk satu lagi, contoh untuk sila keempat. Di antaranya dalam praktek kehidupan di sekolah. Pemilihan ketua kelas, pemilihan organisasi di kelas, pemilihan ketua OSIS. Nah, itu salah satu contoh sederhana dari nilai praksis, itu implementasi kita di kehidupan sehari-hari di sekolah. Itu mungkin itu materi untuk kita hari ini. Kemudian selanjutnya nanti kita teruskan di kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.